Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Edi Sutisna di kuliah private online 40 hari bisa umroh dan haji. Teman-teman di sini saya bilang sangat beruntung ya, karena kelas ini kelas berbayar ya. Saya juga sudah buka kelas yang gratis karena sebagian teman ada yang mengeluh tidak bisa bayar. Saya buka kelas yang gratis, tapi di kelas gratis itu tidak bisa konsultasi secara intens ya, karena kesibukan saya yang padat ya. Teman-teman beruntung bisa konsultasi atau diskusi atau saya memberikan materi secara intens ya, karena saya sudah menyediakan waktu untuk itu. Untuk bagi yang teman-teman ingin bertanya yang belum bisa, akan saya bimbing ya. Di sini kita ada peserta baru. Peserta yang sekarang alhamdulillah ya sudah banyak ya. Peserta sekitar lebih dari 130 orang, dan yang paling senior itu usia 74 tahun ya. 74 tahun. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta kuliah atau kelas online ya. 40 hari bisa umroh dan haji. Di sini ada berapa orang peserta yang baru nih. Peserta yang baru masuk ada sekitar 17 orang ya. Ada Saiful dari Cengkareng, Jakarta Barat, umur atau usia 32 tahun. Ada Ibu Nur Hasanah dari Cilandak, usia 74 tahun ya. Masya Allah ya, 74 tahun masih semangat menggali ilmu agama ya. Masya Allah nih. Ada Ibu Agustin dari Kalideres, umur 44 tahun. Ada Yayan Sofian dari Jambi, usia 31 tahun. Ada Andrian dari Banyuwangi, Jawa Timur, Bapak Andrian Yulianto, umur atau usia 46 tahun. Ada Rojikin atau Sugeng Cahyono dari Jombang, Provinsi Jawa Timur. Ada Nugraha dari Garut, umur 31 tahun. Ada Ibu Evihar, umur 44 tahun dari Kalimantan Utara. Ada Heri Ahmad Soleh, umur 34 tahun dari Bandung. Terus ada juga dari Diki Halomuan Simanjuntak dari Medan, umur 28 tahun. Ada Desti Sundari, Mbak Desti dari Bekasi, umur 35 tahun. Ada Bapak Windias Army Biatsi dari Jakarta Barat, umur 63 tahun. Ada AA Asep Imanuddin dari Bandung, umur 38 tahun. Ada Nurdiana Sari, Ibu Nurdiana Sari dari Bogor, umur 41 tahun. Ada Sofia Irawati, Ibu Sofia ya, umur 40 tahun dari Cilengsi, Bogor. Ada Bapak Dian Andriani atau Ibu Dian Andriani ya,
Ibu Dian Andriani, umur 47 tahun, dari Jawa Tengah, Klaten. Ada Jaswandi, Bapak Jaswandi, dari Bekasi. Usianya atau umurnya 43 tahun. Sebenarnya saya hari ini ingin membahas lanjutan kisah yang kemarin ya. Kisah sewaktu saya bangkrut menggunakan metode ini. Asal mula metode ini terbentuk menjadi Riyadhah, supaya teman-teman bisa belajar dari pengalaman yang telah saya lakukan. Jadi nanti tinggal mencontek saja, baik secara Riyadhah maupun secara ilmu ya, ilmu. Jadi dari perasaan, sebenarnya maksudnya yang kita rasakan itu seperti apa gitu, yang kita rasakan seperti apa, termasuk keyakinan kita kepada Allah itu bisa dirasakan sama teman-teman ya. Membahasanya agak sulit ini ya. Jadi kalau tentang perasaan itu, tentang keyakinan itu, nanti teman-teman bisa merasakan kalau saya bercerita tentang kisah saya yang kemarin ya, agar teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan dan saya mengerjakan itu dengan penuh perasaan. Maksudnya gimana ya, sepenuh hati mengerjakan atau mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya saya ingin melanjutkan cerita itu, tapi di sini teman-teman di grup ini, grup 40 hari bisa umroh dan haji, teman-teman banyak ya targetnya selain target umroh. Dan saya juga ingin memberikan dasar-dasarnya, supaya nanti setelah saya jelaskan ini teman-teman bisa langsung praktek ya, tanpa menunggu saya jelaskan. Karena saya akan menjelaskan dari nol ya, agak lama ya. Jadi teman-teman yang pengen praktek, yang ingin praktek, tidak lagi harus menunggu. Dan juga saya akan membahas umroh dulu. Jadi teman-teman yang sudah urgen ya, sudah genting sekali tentang masalah hutang, tentang masalah ingin punya rumah karena sudah pernah umroh atau pernah haji, jadi punya target selain target haji dan umroh, saya jadi nggak enak hati. Jadi akan saya kasih landasannya ya. Tadi di grup sudah saya sebutkan ya, teman-teman ingin target apa selain target umroh. Jadi hari ini akan kita bahas ya. Dan sudah ketemu, ini ada sekitar 14 target yang teman-teman inginkan. Ya, teman-teman ada yang ingin lunas hutang, ada yang ingin lunas hutang riba. Beda ya, lunas hutang sama lunas hutang riba itu beda ya. Nanti saya akan mencoba meracik, bahasanya meracik Riyadhah ya. Jadi teman-teman setelah pembahasan ini bisa langsung praktek ya apa yang harus dilakukan ya. Ada yang ingin punya rumah, yang keempat punya mobil, yang kelima ingin beasiswa S1, S2, S3, ingin beasiswa ya. Terus ada yang ingin usahanya lancar, ada yang ingin rezekinya lancar. Ini beda ya, usahanya lancar sama rezekinya lancar itu beda ya. Nanti akan saya jelaskan ya, dan saya akan racik Riyadhah yang teman-teman bisa kerjakan. Ada yang target penghasilan pasif atau income pasif ya, 100 juta per bulan. Ada yang ingin targetnya menikah,
Ada yang ingin ganti pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih barokah. Ada yang ingin punya anaknya ingin menjadi hafiz Quran, atau ada juga yang ingin punya anak yang soleh dan solehah. Ada yang ingin punya suami atau istri yang soleh solehah. Terus juga ada yang ingin target umroh satu keluarga ya, bareng bersama keluarga umroh atau haji ya, sama ini ya. Baik, saya akan memperinci dari masalah yang tadi. Ternyata ada 15 nih, tadi ada yang nambah lagi. Target. Sebelum saya menerangkan apa yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai target itu, saya ingin memberikan ilmu dasarnya dulu. Ilmu dasar yang harus teman-teman ketahui dalam target apapun. Ilmu dasarnya seperti ini nih. Bismillah ya, bismillah. Ilmu dasarnya, jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, jika Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi, maka dia akan terjadi tanpa ada yang bisa menghalangi siapapun. Jika Allah mengizinkan, pasti terjadi. Itu yang pertama. Jika Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi, maka terjadilah sesuatu. Kun fayakun gitu ya bahasanya ya. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah sesuatu. Itu ilmu dasar pertama. Jika ilmu dasar pertama, coba dicatat ya biar nggak bingung. Jika Allah mengizinkan, pasti terjadi. Itu yang secara singkat ya. Jika Allah mengizinkan, pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua kebalikannya. Jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Itu dua ilmu dasar yang wajib teman-teman pahami. Ilmu yang pertama, jika Allah mengizinkan, pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Allah tidak mengizinkan, pasti tidak terjadi. Itu dasarnya sekali. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana supaya Allah mengizinkan. Itu masalah utamanya. Bagaimana caranya supaya Allah mengizinkan ya. Itu masalah utamanya. Kemarin kita sudah bahas ya, caranya itu bagaimana caranya, seperti metode anak kecil yang meminta main-mainan. Itu manjur sekali, metode itu manjur sekali. Terus kita di sini jalan itu banyak ya teman-teman, jalan itu banyak. Saya sering memakai jalan Riyadhah ya. Saya sering memakai jalan Riyadhah. Ilmu dasar Riyadhahnya itu apa ya? Ilmu dasar dari Riyadhah ialah sholat wajib tepat waktu. Itu ilmu dasar Riyadhah, sholat wajib tepat waktu. Sholat wajib itu harus tepat waktu dan Anda jangan meninggalkan itu. Ini kunci yang utama dalam Riyadhah. Kunci yang utama dalam Riyadhah itu sholat wajib tepat waktu. Kalau ingin detail lagi, untuk laki-laki, sholat wajib berjamaah di masjid dan tepat waktu. Itu untuk laki-laki. Sholat wajib, pertama sholat wajib, kedua berjamaah tepat waktu di masjid. Sholat wajibnya tepat waktu berjamaah di masjid. Ini untuk yang laki-laki ya. Kalau untuk perempuan lebih afdol itu sholat di rumah ya. Di rumah. Kalau kata Rasulullah, di rumah itu di ruangan yang tersembunyi. Yang paling bagus di kamarnya. Baik secara berjamaah maupun secara sendiri, itu lebih afdol ya, lebih bagus kalau untuk yang perempuan. Kalau untuk laki-laki wajib
sholat wajib berjamaah di masjid tepat waktu. Wajib, sholat wajib tepat waktu, berjamaah, dan di masjid. Itu dasarnya sekali ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Intinya di situ ya, intinya di situ. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas tentang target teman-teman yang punya hutang dulu ya. Mulai dari yang punya hutang ya. Target riadonya bagi teman-teman yang ingin lunas hutang. Bagi teman-teman yang ingin lunas hutang, teman-teman itu yang pertama nih. Bentar, saya cari pulpen dulu ya. Bagi teman-teman yang ingin cepat lunas hutang, itu pertama harus kapok berhutang. Yang pertama harus kapok berhutang. Teman-teman harus kapok berhutang. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman yang punya hutang jangan berhutang lagi, harus kapok berhutang. Karena hutang ini teman-teman harus tahu, teman-teman. Hutang ini bahaya. Hutang ini bahaya. Kenapa bahaya? Hutang itu wajib dibayar walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati syahid di medan perang, orang yang mati syahid di medan perang, dia tidak akan bisa masuk surga kalau masih ada tanggungan hutang. Itu orang yang mati syahid, teman-teman. Seharusnya kan orang yang mati syahid itu dia masuk surga tanpa hisab ya, kecuali hutangnya. Ini kata Rasulullah, kecuali hutangnya. Dan dia tidak akan bergeming sampai hutangnya selesai atau hutangnya lunas. Jadi orang yang ingin masuk surga sudah berada tepat di depan pintu surga, dia tidak akan bergeming, dia tidak bergerak sampai hutangnya selesai atau sampai hutangnya lunas. Ini bahaya sekali ya teman-teman. Hutang itu wajib dibayar dan hutang bisa jadi penghalang untuk kita memasuki surga. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus kapok untuk berhutang lagi. Itu yang pertama ya, teman-teman harus kapok untuk berhutang lagi. Yang kedua teman-teman perbanyak istighfar. Yang kedua teman-teman perbanyak istighfar dan sholat taubat. Teman-teman perbanyak istighfar dan sholat taubat. Dimanapun Anda berada, mau dalam keadaan duduk, berdiri, tiduran, jalan, ataupun diam, beristighfarlah terus. Basahkan lisan Anda dengan terus beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu terus. Ini minimal 100 kali. Minimal 100 kali dalam satu hari. Perbanyak istighfar lebih dari 100 itu lebih bagus, sebanyak-banyaknya. Ini yang harus teman-teman lakukan ya. Insya Allah kalau kita mengerjakan ini akan cepat untuk lunas hutang ya, akan cepat. Terus yang ketiga, teman-teman sedekah 10% dari hutangnya. Teman-teman sedekah 10% dari hutangnya dengan cara bersedekah ya. Teman-teman bersedekah 10% dari hutangnya. Misalkan teman-teman punya hutang 10 juta, itu sedekahnya 1 juta. 10 juta. Misal teman-teman punya hutang 10 juta, itu sedekahnya 1 juta. Kalau teman-teman punya hutang 100 juta, itu sedekahnya 10 juta. Terus bagaimana kalau saya tidak mempunyai uang untuk sedekah? Anda bisa cicil, teman-teman bisa cicil, atau bapak ibu bisa mencicil sedekahnya. Tapi harus dicatat ini, kita sudah sedekah berapa. Dan sempurnakan sedekah itu
sampai dengan 10% dari hutangnya. Misalkan Anda punya hutang 100 juta, dicicil boleh, misalkan 1 bulan 500.000, sedekahkan. Tapi dicatat sempurnakan sedekahnya sampai 10 juta, karena utang kita 100 juta. Anda jangan berpikiran itu susah. Anda jangan berpikiran, wah nanti uang saya habis. Jangan, ini cara tercepat teman-teman untuk melunasi hutang. Ini cara tercepat. Kalau Anda ngumpulin sendiri pasti lama, bertahun-tahun Anda. Kalau memakai jalan sedekah, insya Allah akan cepat. Apalagi Anda segera menyelesaikan sedekahnya dengan cepat, insya Allah akan lebih cepat. Ketika kita cicil sedekah, karena kita nggak ada uang lagi untuk sedekah, kita cicil, maka nanti akan ada kemudahan dari Allah. Kenyataannya seperti itu, nanti akan Allah mudahkan untuk kedepannya, akan Allah mudahkan. Caranya itu banyak teman-teman, caranya terserah Allah. Yang penting teman-teman sedekah ini 10% dari hutangnya. Misalkan hutang 1 miliar. 1 miliar itu sedekahnya 100 juta teman-teman. Sedekahnya 100 juta, dan itu kecil. Pilih mana, Anda mau bayar utang 1 miliar atau bayar utangnya hanya dengan 100 juta saja? Pilih mana? Ketika kita mencicil sedekah menuju ke 100 juta, itu nanti Allah akan mudahkan semudah-mudahnya. Teman-teman tenang saja, karena tidak akan berkurang rizki dengan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Terus kata Rasulullah juga, turunkan rizki dari Allah. Turunkanlah rizki dari Allah dengan jalan bersedekah. Turunkanlah rizki dari Allah dengan cara atau dengan jalan bersedekah. Nanti akan mudah. Itu yang ketiga ya, sedekah 10% dari hutang. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada uang untuk disedekahkan, boleh dicicil atau boleh jual barang-barang. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tinggal di grup saja ya. Yang keempat itu sholat tepat waktu ya. Sholat tepat waktu. Anda jangan sekali-kali meninggalkan sholat ya. Karena nanti hidup Anda akan berantakan kalau Anda meninggalkan sholat. Jangan, itu takut. Kalau Anda bekerja di kantor, masuknya itu jam 9 pagi, Anda setiap hari datang jam 10 pagi. Coba, apa yang terjadi? Anda akan ditegur sama kantor dan Anda akan dikeluarkan dari kantor. Nah ini, dalam sholat ada jadwal sholat ya. Anda harus tepat waktu itu. Di sini yang harus Anda lakukan yang keempat itu sholat wajib tepat waktu. Wajib, sholat wajibnya. Ini riyadoh yang dasar ya. Kalau Anda ingin menambahkan amalan lain tidak mengapa, tapi yang ini jangan ditinggalkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus Anda kerjakan agar lunas hutang ya. Yang pertama, harus kapok berhutang. Yang kedua, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Yang ketiga, sedekah 10% dari hutang. Yang keempat, sholat wajib tepat waktu. Terus yang kelima ini, sekarang yang kelima, jangan tinggalkan tahajud. Ya, ini bagi Anda yang ingin lunas hutang ya, jangan tinggalkan tahajud, karena di sepertiga malam Allah beserta rombongan para malaikat turun
ke langit dunia. Dan Allah berkata, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Itu kata Allah setiap hari di sepertiga malam. Siapa yang berdoa akan Allah kabulkan, siapa yang meminta ampun akan Allah ampunkan. Nah, ini kesempatan kita bermunajat, berdoa dan sholat di sepertiga malam. Jangan tinggalkan itu, teman-teman. Lakukan ini semua minimal 40 hari ya. Riyado itu minimal 40 hari ya. Semua riyado minimal 40 hari lakukan itu. Usahakan jangan ada yang bolong 1 hari pun. Usahakan itu. Usahakan itu. Latihan. Yang keenam, yang terakhir itu puasa Senin Kemis. Anda harus biasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Kalau hutang Anda banyak sekali, itu Anda wajib puasa Daud, teman-teman. Kalau hutang Anda banyak sekali, Anda puasa Daud untuk meringankan beban hidup Anda. Puasa untuk supaya Allah berkenan melunasi hutang Anda. Kalau hutang Anda banyak, puasa Daud. Kalau ingin cepat, maka puasa Daud. Terus itu yang ingin lunas hutang ya. Lunas hutang. Sekarang kita yang kedua ini. Tadi target teman yang ingin lunas hutang ada 6 yang harus dikerjakan ya. Yang ingin lunas hutang, teman-teman banyak nih yang ingin lunas hutang, targetnya 6 yang harus Anda kerjakan ya. Pertama, Anda harus kapok untuk berhutang lagi. Jangan sekali-kali berhutang lagi. Stop. Jangan sekali-kali berhutang lagi. Anda jangan sampai terlena. Anda jangan sampai berhutang lagi. Stop. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus perbanyak istighfar dan sholat taubat. Sholat taubat ini bagaimana? Sholat taubat itu sholat meminta ampun yang kepada Allah ya. Meminta ampun. Minimal 2 rakaat, maksimalnya itu 6 rakaat. Sholat taubat itu minimal 2 rakaat, maksimalnya 6 rakaat dalam satu waktu ya. Dalam satu waktu. Misalkan Anda di waktu zuhur nih, misalkan di waktu zuhur nih. Sebelum zuhur Anda sholat taubat 2 rakaat atau 6 rakaat. Sesudah itu sholat zuhur. Sesudah Anda sholat zuhur, Anda bisa lakukan lagi sholat taubat 2 rakaat atau 6 rakaat lagi. Bisa. Karena sholat taubat itu di satu waktu maksimal 6 rakaat ya. Dan perbanyak sholat taubat dan istighfar. Terus di waktu asar, sebelum asar Anda sholat taubat 2 rakaat. Sesudah itu asar. Setelah asar kan tidak ada sholat lagi kan. Misalkan di waktu maghrib, sebelum maghrib Anda sholat taubat 2 rakaat sebelum maghrib. Terus sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib Anda sholat taubat lagi 2 rakaat. Lakukan terus menerus seperti itu. Di isya juga, sebelum isya Anda sholat taubat 2 rakaat, terus sholat isya, terus sholat taubat lagi. Perbanyak istighfar dan sholat taubat. Terus yang ketiga ya, teman-teman sedekah 10% dari hutang ya. Teman-teman sedekah 10% dari hutang. Tadi sudah saya jelaskan ya. Anda bisa mencicil ini atau Anda bisa menjual barang-barang ya untuk disedekahkan. Sedekah barang boleh, tapi dianjurkan sedekah uang atau sedekah makanan ya. Dianjurkan sedekah uang atau sedekah makanan. Anda mau sedekah kemana? Bebas, terserah Anda mau sedekah kemana. Sedekah ke orang tua bisa, sedekah ke keluarga bisa, sedekah ke anak yatim bisa, sedekah ke
fakir miskin bisa, orang jompo bisa, kemanapun terserah, bebas sedekah itu ya. Dianjurkan sedekah itu kepada yang paling membutuhkan ya. Dianjurkan sedekah itu kepada yang paling membutuhkan ya. Dari sedekah uang, sedekah barang, dianjurkan itu sedekah makanan ya. Sedekah makanan. Kita beli nasi yang banyak atau kita beli donat, kita sedekahkan ke orang, biar orang itu makan ya. Itu dianjurkan. Sedekah itu kemana saja, tapi dianjurkan sedekah kepada yang paling membutuhkan, yang paling butuh, itu dianjurkan. Sedekah itu boleh apapun, sedekah barang boleh, sedekah uang boleh, sedekah makanan boleh, sedekah baju boleh, tapi dianjurkan sedekah makanan ya, sedekah makanan. Terus Anda yang keempat, Anda wajib sholat tepat waktu ya. Anda wajib sholat tepat waktu. Jangan sampai Anda tidak tepat waktu ini. Jangan sampai Anda sholatnya tidak tepat waktu. Karena kalau di dalam kantor aja Anda masuk kerja tidak tepat waktu, apa yang terjadi teman-teman? Anda akan dikasih SP sama kantor kan. Ini Anda jangan ibaratnya Anda harus mendahulukan perintah Allah daripada perintah siapapun juga. Anda harus mendahulukan perintah Allah daripada perintah siapapun juga. Allah sudah menjadwalkan kita kerja untuk sholat maksudnya. Allah sudah menjadwalkan, dan Anda harus jadi hamba yang bagus ya. Hamba yang bagus, yang sholatnya tepat waktu. Kalau laki-laki berjamaah di masjid ya. Terus yang kelima, jangan tinggalkan tahajud. Yang kelima, jangan tinggalkan tahajud. Yang keenam, puasa Senin Kemis. Yang keenam, puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Kalau Anda sudah urgent banget nih, wajib bagi Anda puasa Daud. Ini dasar-dasarnya dalam riado nih, untuk lunas hutang yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi jika Anda ingin mengerjakan riado yang ada di tabel, itu lebih bagus lagi, itu lebih sempurna. Kalau Anda ingin mengerjakan yang di tabel, itu lebih bagus lagi dan lebih sempurna. Insya Allah lebih cepat. Ini yang saya kasih nih semuanya, nanti ini dasar-dasarnya. Dasar yang tidak boleh Anda tinggalkan. Kalau Anda ingin mengerjakan seperti yang di tabel, itu lebih bagus dan lebih sempurna. Baik, sekarang kita masuk ke target kedua. Teman-teman ingin target lunas hutang riba ya. Teman-teman ingin target lunas hutang riba. Yang tadi hutang tanpa riba ya. Kalau sekarang ini ingin target lunas hutang riba, mirip sama hutang biasa. Yang pertama, teman-teman harus kapok berhutang lagi. Jangan sekali-kali Anda hutang lagi, stop. Apapun yang terjadi, stop. Anda jangan sekali-kali berhutang lagi. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wajib bagi Anda menggunting semua kartu kredit yang Anda miliki. Wajib bagi Anda semua, bagi teman-teman yang punya kartu kredit, gunting. Jadi stop hutang lagi, stop hutangnya. Karena hutang riba ini ngeri teman-teman. Hutang riba itu ngeri. Hutang riba itu sama dengan berperang melawan Allah teman-teman. Ngeri. Allah sudah menyatakan perang bagi orang yang riba teman-teman. Ngeri, jauhkan ya. Jauhkan teman-teman. Ngeri. Orang yang riba ini sama dengan berperang dengan Allah teman-teman. Takut. Jadi jauhkan. Dosa riba itu ada 70 cabang. Dosa riba itu ada 70 cabang. Cabang yang paling ringan
itu dosanya sama seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Dosa riba itu ada 70 cabang, dan dosa yang paling ringan itu sama dengan seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Ngeri, ya Allah. Dosa riba. Jadi tinggalkan itu riba sekuat tenaga. Yang kedua, Anda wajib menggunting semua kartu kredit jika Anda punya kartu kredit. Anda sengsara teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda akan sengsara. Lebih baik digunting saja, kita gunting kesengsaraannya. Jangan takut teman-teman, Anda wajib menggunting kalau punya kartu kredit. Terus yang ketiga, Anda harus berani meninggalkan barang-barang riba, dijual atau dibalikan saja. Anda harus berani meninggalkan seluruh barang-barang riba. Misalkan kita motornya boleh kredit, tinggalkan itu motor, tinggalkan, jual atau balikin saja itu. Karena ini riba, ngeri teman-teman. Kalau Anda mempunyai mobil hasil dari riba, kredit yang ada ribanya, Anda harus berpikir bagaimana caranya mobil ini dijual atau kembalikan saja itu mobil karena ada unsur ribanya. Apapun, rumah juga begitu teman-teman. Anda cari cara untuk meninggalkan barang-barang yang ada sangkut pautnya dengan riba. Anda jangan berpikir kalau rumah saya ada ribanya terus saya mau tinggal gimana. Anda kreatif teman-teman. Anda takut atau tidak ini dengan riba sebenarnya? Kalau Anda takut, Anda bisa kontrak dulu. Rumah itu dijual, kalau lama ya sabar. Kalau dijualnya lama, sabar. Yang penting kita ada niat baik untuk meninggalkan riba, dan nanti Allah akan bantu. Kalau kita tidak ada niat baik, nanti tidak Allah bantu. Kalau kita ada niat baik untuk meninggalkan riba, nanti Allah akan bantu jalannya. Apapun, kasur kita ada ribanya karena boleh kredit, tinggalkan saja, balikin saja itu. Balikin saja untuk melunasi hutang ribanya. Mobil masih ada kreditan, mobilnya dijual, hasilnya untuk bayar hutang yang masih tersisa untuk ribanya. Dan kita beli motor sajalah. Motornya ada ribanya karena boleh kredit, motornya jual, ganti motor yang second. Lebih berkah teman-teman, lebih berkah. Apa bedanya barang berkah atau barang yang tidak berkah teman-teman? Kalau berkah itu akan langgeng, Anda bisa rasakan sendiri. Kalau tidak berkah itu akan menyusahkan kita. Anda boleh rasakan sendiri barang Anda yang ada ribanya. Seperti makanan berkah itu akan mengenyangkan dan menyenangkan hati teman-teman. Makanan yang ada unsur haramnya dimakan juga kurang sreg. Ketika dimakan hati kita kurang happy gitu. Begitupun dengan uang. Kalau ada uang haramnya, maaf ya teman-teman, saya berbicara ini karena ini penting. Kalau uang ada uang haramnya, uang itu tidak akan bertahan lama teman-teman. Habis, nggak tahu habisnya untuk apa, tidak berkah dan tidak akan jadi amal. Ada uang sedikit tapi berkah, itu akan menjadi amal dan lama habisnya. Kita gaji 50 sehari tapi segalanya cukup. Makan sehari bisa 3 kali, padahal gajinya 50.000 sehari. Itu karena berkah dan hati kita menjadi tenang, menjadi damai, sakinah. Itu
Jadi Anda harus berani meninggalkan barang-barang riba ya. Anda harus berani, tinggalkan saja, daripada konsekuensinya berperang dengan Allah. Itu takut teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini terkait dengan lunas hutang riba ya. Yang keempat, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Perbanyak istighfar dan sholat taubat, minta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar dan perbanyak sholat taubat. Tadi kita sudah jelaskan itu ya, Insya Allah Allah mau mengampuni kalau kita memohon ampun kepada Allah. Allah itu baik teman-teman, Allah itu baik. Insya Allah Allah mau, sebesar apapun dosa kita Allah ampuni, asal kita bertaubat pada Allah dan kembali kepada Allah ya, nurut sama Allah. Insya Allah Allah maha baik, Perbanyak sholat taubat dan istighfar. Terus sedekah 10% dari hutang. Hutangnya berapa? Sedekah 10%. Tapi sebelumnya kita tinggalkan dulu barang-barang riba, kita jual dan kita lunasi sisa hutangnya dengan penjualan itu ya. Misalkan kita punya mobilnya hasil ada ribanya, kita jual saja mobilnya, terus kita lunasi sisa hutang dari mobil itu. Karena ada ribanya, harus di stop. Terus kalau kita jual masih ada hutang, maka ditotalkan hutangnya dan sedekah 10% dari hutang. Terus keenam, sholat wajib tepat waktu ya. Sholat wajib tepat waktu. Ketujuh, jangan tinggalkan sholat tahajud. Kedelapan, puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Ya. Itu bagi orang yang punya hutang riba. Saya ulangi ya dari awal ya. Ini ada 8 yang harus Anda kerjakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang punya hutang riba ya. Ada 8 yang harus Anda kerjakan ya. Pertama, Anda harus kapok berhutang. Kedua, wajib gunting semua kartu kredit yang Anda punya ya. Wajib semua gunting, ini wajib ya teman-teman, wajib nih. Wajib gunting semua kartu kredit yang Anda punya. Ketiga, Anda harus berani meninggalkan barang-barang riba, dijual atau dibalikan saja. Anda harus berani meninggalkan barang-barang riba, dijual atau dibalikan saja, sehingga hasilnya bisa untuk membayar hutang yang masih tersisa. Keempat, perbanyak istighfar dan sholat taubat. Kelima, sedekah 10% dari hutang. Keenam, sholat wajib tepat waktu dan berjamaah. Jangan lewatkan sholat wajib tepat waktu ya. Bagi laki-laki, sholat wajib tepat waktu berjamaah dan di masjid. Sholat wajib tepat waktu berjamaah dan di masjid. Kalau bagi perempuan, sholat wajib tepat waktu di rumahnya atau di kamarnya. Itu lebih afdol, lebih bagus ya. Saya sudah menerangkan ini berkali-kali ya. Jadi teman-teman jangan tanya lagi ya. Saya udah menjelaskan ya. Tanya lagi, banyak yang tanya soalnya. Walaupun untuk wanita sholat wajib yang lebih afdol atau lebih bagus itu di rumah, tapi bagi wanita boleh sholat wajib atau sholat yang lain di masjid boleh, atau di musola boleh. Tidak ada yang melarang, boleh. Tapi lebih afdol atau lebih bagus atau lebih besar pahalanya
sholat di ruangan tersembunyi ya, atau tertutup, atau di rumahnya atau di kamarnya, itu bagi wanita ya. Bagi laki-laki sholat wajib berjamaah tepat waktu di masjid ya, atau di musola boleh ya. Yang ketujuh, jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat tahajud. Anda pasang alarm teman-teman, Anda pasang alarm. Anda harus membiasakan ini, jangan pernah Anda sekali-kali meninggalkan sholat tahajud teman-teman. Allah sudah bersedia, Allah sudah bersedia, dan Allah turun ke langit dunia setiap hari. Allah berbicara di sepertiga malam, siapa yang berdoa aku kabulkan. Allah sudah meluangkan itu untuk Anda semua teman-teman. Allah sudah meluangkan itu dan memberi Anda kesempatan untuk siapa yang berdoa akan Allah kabulkan, yang meminta ampun akan Allah ampuni, dan dicatat sama ribuan malaikat. Allah janji akan memberikan itu semua di sepertiga malam. Allah ketok-ketok, Allah ketok-ketok. Bukan kita yang ketok-ketok pintunya Allah, Allah ketok-ketok pintu kita. Allah sampai turun teman-teman, Allah sampai turun ke langit dunia, dan Allah berfirman, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, yang meminta ampun akan Allah ampuni. Anda kenapa tidur? Jangan ditinggal tidur teman-teman. Itu kesempatan yang Allah berikan. Kesempatan yang Allah berikan harus kita ambil. Jadi yang ketujuh, jangan sekali-kali meninggalkan sholat tahajud ya. Yang kedelapan, puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Kalau saya menyarankan puasa Daud teman-teman, puasa Daud. Karena puasa Daud ini puasa yang Allah cintai. Jadi kalau kita puasa Daud, maka Allah akan cinta kepada kita. Puasa Daud itu puasa yang Allah cintai. Jadi kalau kita melaksanakan puasa Daud, maka Allah akan cinta kepada kita teman-teman. Masya Allah ya. Saya menyarankan puasa Daud. Dicoba dulu, jangan bilang tidak bisa dulu. Anda puasa Ramadan bagaimana? 30 hari full berturut-turut kuat. Kalau puasa Daud kan lebih ringan sebenarnya. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Lebih berat puasa Ramadan teman-teman. Lebih berat puasa Ramadan, setiap hari puasa. Cuman kan yang jadi masalah kita sendirian ya puasa, yang lain enggak ya. Kalau Ramadan itu semuanya puasa ya. Ya itulah. Kalau yang ringan itu kan efeknya juga sedikit ya. Kalau yang agak berat itu efeknya banyak ya. Jadi dicoba dulu puasa Daud. Sebenarnya lebih ringan puasa Daud ketimbang puasa Ramadan ya. Hanya saja kendalanya kita puasa sendiri ya, yang lain gak puasa ya. Itu kendalanya. Ya dicoba saja, dibiasakan ya. Terus itu yang hutang riba ya, sudah selesai ya, sudah selesai. Anda ada 8 yang harus Anda praktekkan. Sekarang target punya rumah. Target punya rumah nih. Jika teman-teman ingin target rumah, karena saya pernah mempraktekkan ini sewaktu saya membeli tanah 2.500 meter persegi. Itu kan gede teman-teman. Saya membeli tanah 200 saya membeli tanah 2.500 meter persegi dengan cara ini. Teman-teman bisa dicoba ya. Cara yang pernah saya lakukan ya. Ini untuk target beli rumah ya. Target beli rumah. Cari target rumah yang Anda inginkan. Anda ingin rumah yang mana? Cari. Anda ingin rumah yang mana? Cari. Itu yang pertama ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu semua ingin punya rumah, ingin target rumah, cari yang mana yang Anda inginkan. Cari.
Itu yang pertama. Yang kedua, kunjungi rumahnya, datengin rumahnya, kunjungi rumahnya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, lihat secara detail rumahnya, masuki rumahnya. Lihat secara detail rumahnya, masuki rumahnya. Kamarnya lihat, dapurnya lihat, halamannya lihat, kamar mandinya lihat, lantainya, atapnya, semuanya lihat. 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 Terus yang keempat, rasakan suasana rumahnya. Apakah Anda cocok dengan rumah itu? Rasakan rumahnya. Itu yang keempat. Terus yang kelima, ketika berada di dalam rumah, yang kelima nih, kalau Anda cocok nih dengan rumahnya, ketika Anda berada di dalam rumahnya itu, Anda berdoa dalam hati dan berdialog sama Allah. Ya Allah, saya ingin rumah yang ini ya Allah. Ya Allah, saya ingin rumah yang ini ya Allah. Terus menerus. Ya Allah, saya pengen rumah yang ini ya Allah. Ya Allah, saya pengen rumah yang ini ya Allah. Sambil menikmati suasana rumahnya. Lihat halamannya, lihat garasinya, sambil kita berdialog dengan Allah. Ya Allah, saya ingin rumah yang ini ya Allah. Gitu ya. Yang keenam, tanya harganya. Jangan takut, tanya harganya. Kan kita ngelihat rumah mah tidak bayar ya. Ngelihat doang tidak bayar. Tanya harga juga tidak bayar ya. Saya ingin melihat rumah nih Pak, saya pengen datang. Sesudah datang kita lihat-lihat rumah, kita lihat suasananya dan bilang ya Allah, kalau sudah cocok ya Allah, saya ingin rumah yang ini ya Allah. Terus tanya harganya. Tanya harganya sama orang yang ingin menjual rumah tersebut. Tanya, jangan rumah orang ya. Jangan ingin rumah orang ya. Karena kasihan ya. Itu jelek. Anda jangan sekali-kali menginginkan barang yang orang lain punya. Anda jangan sekali-kali menginginkan barang yang orang lain punya. Anda jangan sekali-kali menginginkan barang orang lain gitu ya. Jangan, itu jelek teman-teman. Cari rumah yang ingin dijual, datengin, lihat suasananya, bilang sama Allah, ya Allah saya ingin rumah yang ini. Terus tanya harganya. Tanya harganya berapa. Kalau sudah dapat harganya, masuk ke yang ketujuh. Yang ketujuh itu sedekah 10% dari harga rumah. Misalkan rumahnya itu 500 juta. Misalkan rumahnya 500 juta, berarti target sedekah Anda itu 50 juta. Jadi gimana, mau bayar rumah yang cash 500 juta atau bayarnya dengan sedekah 50 juta? Itu terserah Anda. Kalau saya lebih memilih bayar dengan sedekah hanya 50 juta sedekah. Sedekah ini bisa dicicil, yang tadi sudah saya terangkan, sedekah bisa dicicil dan Anda catat ini, sempurnakan sedekahnya. Anda catat, sempurnakan sedekahnya. Sedekah 10% dari harga rumah. Dan yang terakhir, yang ke-8 yang harus Anda lakukan jika ingin target rumah, berdoa di sepertiga malam setelah tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Sedekah ya Allah, itu rumah saya pengen ya Allah, di sepertiga malam ya. Terus menerus seperti itu. Minimal 40 hari Anda mengerjakan ini ya. Semua riyadhah itu minimal 40 hari ya. 40 hari. Ada 8 yang harus Anda kerjakan, tapi jika Anda ingin mengerjakan riyadhah yang ada di tabel itu lebih bagus dan lebih sempurna ya. Ini yang saya berikan riyadhah dasarnya ya. Riyadhah dasar yang tidak boleh Anda tinggalkan ya. Kalau Anda ingin mengerjakan riyadhah yang ada di tabel itu lebih bagus lagi ya. Jadi dasarnya ini riyadhah ketika ingin target rumah ada 8 yang harus Anda lakukan. 1. Cari target rumah yang diinginkan. 2. Kunjungi rumahnya. 3. Lihat secara detail rumahnya, masuki rumahnya. 4. Rasakan suasana rumahnya. 5. Ketika Anda berada di dalam rumah, berdoa, ya Allah saya ingin rumah yang ini. 6. Tanya harganya. 7. Sedekah
10% dari rumah. Ke-8, berdoanya jangan putus di sepertiga malam. Lakukan ini selama 40 hari ya. Kalau teman-teman ingin melakukan riadoh itu lebih bagus ya. Teman-teman, segini dulu ya, saya ada acara sudah ditungguin sama orang. Insya Allah nanti target yang lainnya kita bahas ya. Kalau tidak Senin ya Kamis ya. Sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Jadi teman-teman sabar ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.